Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada malam hari ini dan 2 hari berikutnya itu membahas mengenai amil nawasi. Kemarin sudah kita bahas bersama mengenai isim-isim yang dibaca rofa, bahwa dijelaskan isim-isim yang dibaca rofa itu terdapat 7 bagian. Ada 7 isim yang dibaca rofa. Yang pertama ada namanya fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il. Contohnya doroba zaidun. Maka lafaz zaidun ini menjadi fa'il dari lafaz doroba karena terletak setelah fi'il mabni ma'lum. Doroba zaidun. Juga dijelaskan kemarin bahwa fa'il itu ada yang fa'il domir, ada yang dohir. Jadi semisal ada fi'il tapi setelahnya tidak ada isim yang dibaca rofa, maka kemungkinan besar fa'ilnya itu adalah berupa domir yang tersimpan di fi'il tersebut. Yang mana domirnya itu menyesuaikan dengan fi'ilnya. Kalau doroba berarti domirnya adalah huwa. Kalau misal dorobat bakron, maka bakron di sini yang menjadi maf'ul sementara fa'ilnya berupa domir. Karena fi'ilnya itu taknis, dorobat, maka fa'ilnya adalah domir iya. Kalau misal dorobtu amron, maka fa'ilnya itu adalah domir ana. Dan begitu juga seterusnya. Jadi domir-domir mahal rofa. Ketika bersambung dengan fi'il, domir itu ada yang mahal rofa. Yang mana itu menjadi fa'il. Kemudian marfu yang kedua adalah naibul fa'il. Naibul fa'il ini mirip seperti fa'il, cuma naibul fa'il ini berasal dari maf'ul yang dirubah menjadi fa'il dalam susunan fi'il mabni majhul. Kalau ada contoh doroba zaidun amron, itu namanya mabni ma'lum, kata kerja yang aktif. Zaid memukul Amr. Ketika dimajhulkan menjadi duriba, maka lafaz zaidunnya kita buang, amronnya kita ganti posisinya menempati posisi dari zaidun. Maka menjadi duriba amrun. Lafaz amrun di sini menjadi naibul fa'il. Itu marfu yang kedua. Kemudian kemarin kita jelaskan juga mengenai mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah susunan isim ma'rifat yang berada di awal kalam yang dibaca rofa dan dirofakkan oleh amil maknawi ibtida. Yang mana mubtada ini menjadi inti dari suatu pembahasan. Contoh, Zaidun imun. Zaidun lafaz ma'rifat karena isim alam, makanya menjadi mubtada. Atau huwallahu, maka huwa di sini menjadi mubtada. Kemudian yang berikutnya adalah khobar. Khobar itu adalah pelengkap dari mubtada yang dirofakkan oleh mubtada. Maka dalam contoh Zaidun imun, itu namanya susunan mubtada khobar. Kalau hanya mubtadanya saja Zaidun, maka lafadznya itu tidak akan bisa dipaham. Maka perlu ada Zaidun imun, ada khobarnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kana, amil nawasi. Sebelum kita membahas mengenai kana dan saudara-saudaranya, saya ingin menjelaskan mengenai amil nawasi terlebih dahulu.
Amil nawasi itu adalah amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Yang awalnya mubtada khobar itu dibaca rofa, Zaidun Imun, maka ketika ada amil nawasi, akan berbeda cara bacanya. Amil nawasi itu terbagi menjadi tiga. Amil nawasi terbagi menjadi tiga. Ada kana, inna, dan saudaranya. Terakhir, jadi amil nawasi itu ada kana, inna, dan donna. Amil nawasi itu adalah amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Maksudnya merusak di sini, misal kita buat contoh, Zaidun Imun. Ini contoh susunan mubtada dan khobar. Zaidun Imun. Kalau tanpa amil nawasi, ini cara bacanya semuanya Zaidun Imun. Dibaca rofa. Ketika ini kemasukan amil nawasi, maka akan ada perubahan di cara bacanya. Kalau kemasukan kana bagaimana, kalau kemasukan inna bagaimana, dan turna bagaimana. Itu semua terdapat perubahan. Yang mana nanti akan dijelaskan satu persatu. Cuma ini saya jelaskan secara singkat saja. Kalau kana dan saudara-saudaranya, maka itu maka akan merubah pengamalannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi yang awalnya susunan mubtada khobar Zaidun Imun, ketika kemasukan kana, maka akan menjadi Zaidun Iman. Karena pengamalan kana itu adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kana Zaidun Iman. Itu untuk kana. Yang awalnya mubtada rofa, tetap rofa. Perbedaannya di khobarnya, yang awalnya merofa menjadi nasab. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Itu untuk kana. Sementara di pengamalannya inna, itu berbalik dengan kana. Pengamalannya inna itu menasabkan isim, Zaidun menjadi Zaidan, imun tetap. Itu pengamalan dari inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Isimnya dibaca nasab, sementara khobarnya dibaca rofa. Untuk inna. Untuk donna, itu pengamalannya tansibul isma wal khobar. Jadi misal, donantu Zaidan iman. Yang mana posisi dari iman dan Zaidan ini, yang awalnya mubtada khobar, itu menjadi
maf'ul dari lafadz donna. Maf'ul satu dan maf'ul dua dari lafadz donna. Inilah yang disebut dengan amil nawasi. Jadi ada kana, tansibul isma, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Inna tansibul isma menasubkan isim, merofakkan khobar. Dan terakhir adalah donna menasubkan isim dan khobar. Karena wa huwa tua. Irfa bikan al mubtada man wal khobar bihan siban kakana zaidun dha basor. Kana dan sesamanya mengamal merobakkan mubtada dan menasukkan khobar. Ini pengamalan dari kana. Menasukkan khobar dan merobakkan mubtada. Contoh di sini ada contoh. Kana zaidun iman. Lafaz kana zaidun iman. Ini awalnya adalah zaidun imun. Awalnya zaidun imun. Kemudian kemasukan kana menjadi zaidana zaidun iman. Yang awalnya zaidun imun, ketika kemasukan kana menjadi kana zaidun iman. Atau contoh yang ada di nazom. Kakana zaidun da basor. Zaidun menjadi isimnya, sementara da basor menjadi khobarnya kana. Ini dibaca nasab menggunakan alif karena merupakan asmaul khamsah. Awal lafaz ini Zaidun dzu basorin. Lalu kemasukan kana, makanya jadi kana Zaidun da basor. Kita buat contoh lagi misal. Misal at-talibu 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 dzakiyun. Murid itu cerdas. Talibu dzakiyun. Kemudian kemasukan kana maka menjadi kanat talibu tetap dibaca rofa sementara khobarnya menjadi nasab. Zakiyan kanat talibu zakiyan ketika dibaca ketika kemasukan kana maka zakiyun menjadi nasab karena menjadi khobarnya kana. Kok iman menjadi khobarnya kana. Kemudian selain kana ada beberapa saudara-saudaranya kana yang memiliki pengamalan seperti lafaz kana. Ini ada kadzaka atha dolla bata amsa asbaha soro laisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fatiha wam fakka wazala bariha dama dan terakhir dama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10, 11, 12. Ada 12 saudaranya kanan. Nah, kalau di Nabom itu ada kakana dolla bata'atha asbaha amsa wa soro laisa zala bariha fati awam fakka wahad. Yang pertama kana. Artinya kana adalah ada.
kana abu kamaridon. Tapi biasanya ketika teman-teman ingin menerjemah kana, itu gak harus diterjemah secara lafadznya. Misal kana abu kamaridon. Ini kita bisa langsung terjemah ayahmu sakit. Kalau ingin kita jelaskan makna kananya, ada ayahmu sakit. Itu kurang cocok kalau di terjemahan di susunan bahasa Indonesia, kurang baku. Maka cukup kita menerjemahkan tanpa kananya. Abu kamaridon, ayahmu sakit. Karena Abu Kamaridon, ini susunan awalnya adalah Abu Kamaridun. Dibaca rofa, lafaz maridun, karena menjadi khobar. Kemudian kemasukan kana, dibaca nasab, kana Abu Kamaridon. Ini dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Kemudian yang kedua adalah adha. Adha ini artinya pada waktu duha, memasuki waktu duha, memasuki waktu duha. Adhal muhandisuna muhtammina bi'amalihim. Al-muhandisun artinya arsitek, muhtammina fokus bi'amalihim dengan pekerjaan mereka. Jadi awal susunan awalnya al-muhandisuna muhtammuna ini kan jamak mudzakkar, maka kalau rafa pakai waw nun. Al-muhandisuna muhtammuna bi'amalihim. Ketika kemasukan adha, lafaz muhandisuna tetap dibaca rofa menjadi isimnya adha. Al-muhtammina ini dibaca nasab karena menjadi khobarnya adha. Adhal muhandisuna muhtammina. Kemudian berikutnya asbaha, masuk waktu pagi. Asbaha syajaratu muthmiran. Asbahat. Asbahat itu bisa bermakna menjadi. Asbahat sajaratu muthmiratan. Ini awalnya adalah as-sajaratu muthmiratun. As-sajaratu musmiratun. Kemudian kemasukan asbaha, maka menjadi sajaratu musmiratan. Musmiratan menjadi khobarnya. Dan di sini juga bisa kita paham di contoh ini bahwa kana dan saudara-saudaranya itu harus mencocokkan dengan failnya. Kalau failnya mudzakkar dalam segi mudzakkar muannasnya. Kalau failnya mudzakkar seperti abuka, maka di sini pakai kana. Kalau as-sajaratu karena ini isim yang menunjukkan perempuan karena berakhiran tak, maka lafat asbaha ditambah ta ta'nis. Asbahat. Ini kan aslinya asbahat. Aslinya adalah asbahat dengan ta ta'nis untuk menyesuaikan fa'ilnya lafat as-sajaratu. Kemudian lafaz berikutnya dollal amilu mukibban. Asalnya al-amilu mukibbun ala amalihi. Kemasukan dolla, maka ini dibaca nasab menjadi khobar. Merofakkan isim, menasabkan khobar. Amsa as-sama'u mumtiratan. As-sama'u mumtiratun. Kemudian kemasukan amsa menjadi amsat. Ini hasilnya adalah amsat. Taknis, perempuan. Karena fiilnya itu, karena failnya adalah lafaz as-sama. As-sama itu lafaz yang muannas.
Kemudian contoh berikutnya ada lafaz bata. Bata itu berarti malam hari. Bata an-najmu lami'an. Susunan awalnya adalah an-najmu lami'un. Kemudian kemasukan bata menjadi an-najmu lami'an. Karena merofakkan isim menasabkan khobar. Soro. Soro al-qutnu nasijan. Al-qutnu nasijun. Ketika kemasukan soro, maka isimnya dibaca rofa, khobarnya dibaca nasab. Al-qutnu nasijan. Untuk mengetahui mana isim mana khobar, biasanya isimnya itu ada di permulaan. Sorol qutnu nasijan. Yang terakhir adalah khobarnya. Meskipun kadang ada khobarnya dulu baru isimnya. Laisan najahu sahlan, asalnya najahu sahlun. Kemudian najahu sahlan. Untuk yang keempat terakhir, yaitu zala bariha infakadama, itu harus bersamaan dengan lafadz ma. Harus ada ma di sebelumnya. Kalau nggak ada ma-nya, maka nggak berlaku. Mazalat tifluna iman, ma bariha tifluna iman, man fakka tifluna iman. Yang awalnya tifluna imun, kemudian kemasukan mazala menjadi mazalat tiflu iman. Anak kecil itu masih tertidur. Madama la yantasirul adu, madama ta'awunu iman. Iman di sini menjadi khobar dari lafadz madama. Inilah beberapa saudara-saudaranya Kana. Jadi kalau ada saudara-saudaranya Kana, maka semua pengamalannya itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Wa kullu ma sarraftahu mimma sabab min masdarin wa ghairihi bihil tahap. Begitu juga dengan tasrifannya Kana dan saudaranya. Jadi yang berlaku, yang beramal tansibul tarfaul isma wa tansibul khobar itu bukan hanya lafaz-lafaz ini, tapi juga berlaku kepada tasrifan setelahnya. Contoh kana yakunu fi'il mudhari'nya juga bisa berlaku. Kana abuka maridon juga bisa yakunu abuka maridon. Itu juga bisa seperti itu. Laisa lam yazal tiflu iman. Fi'il mudhari'nya juga. Jadi semua tasrifannya. Contoh ini kun sodiqon. Kun ini adalah fi'il amar dari kana. Juga bisa beramal. Sodiqon menjadi khobar. Kun solihan. Undur liqauni musbihan. Musbihan ini menjadi khobar dari lafadz kaun. Kauni ini adalah bentuk masdar dari kana. Kana yakunu kaunan. Kauni. Kana yakunu kaunan. Makanya di situ dibaca musbihan, dibaca roh nasab karena menjadi khobarnya. Jadi bukan cuma kananya saja. Kana sodikon, yakunu sodikon, kun sodikon juga sama-sama bisa beramal. Itu untuk pembahasan kana. Nih kalau kita coba kita bereveli pertama-tama 88 ini. Wa ammal jidaru. Ini catatan ya. Setiap lafaz setelah amma itu pasti menjadi mubtada. Itu bisa diingat-ingat. Setiap lafaz setelah amma itu bisa pasti menjadi mubtada, yang mana nanti khobarnya pasti didahului dengan fa. Itu kaidah umum.
Kalau ada amma, maka setelahnya itu pasti menjadi mubtada. Maka dalam contoh wa ammal jidaru, lafaz al-jidaru di sini menjadi mubtada karena terletak setelah amma. Dan itu juga sesuai dengan syarat mubtada yaitu isim ma'rifat yang berada di awal al-jidaru. Dan khobarnya adalah lafaz fakana. Fakana itu khobarnya. Karena lafaz setelah amma, khobarnya itu pasti didahului oleh fa. Fakana ligulamaini yatimaini. Kemudian di sini ada lafaz kana. Khobarnya mana? Di sini tidak ada isim yang dibaca rofa, dibaca nasab. Cuma adanya jar majrur. Berarti khobarnya kana ini adalah susunan jar majrur. Liulamaini. Sebagaimana keterangan kemarin, bahwa khobar itu ada kalanya jumlah, ada kalanya sifhu jumlah. Kalau yang sifhu jumlah itu ada susunan dorof atau jar majrur. Dan dalam contoh ini, susunannya adalah susunan jar majrur liulamaini yatimaini. Isimnya kana berupa kalimat domir huwa yang disimpan. Fakana sopo huwa atau kalau kembalinya berarti opwal jidar liulamaini iku menjadi khobar dari kana. Wakana tahtahu kanzun lahuma. Ini wakana tahtahu. Ada kana lagi. Di sini ada isim yang dibaca rofa, tapi ada isim yang dibaca nasab. Maka isim yang dibaca rofa itu bisa dipastikan itu adalah fa'ilnya. Sementara khobarnya adalah tahtahu. Lagi-lagi ini adalah khobar berupa sifu jumlah yang berupa dorof tahtahu. Tahta ini kalimat dorof di bawah. Dorof itu ada tahta di bawah, amama di depan, fauko di atas, waro'a di belakang, janiba di samping, itu namanya dorof. Fakana tahtahu kanzun lahuma. Nah, baru ini jelas. Fakana abuhuma solihan. Ini susunan kana solihan. Khobarnya bukan berupa jumlah. Wakana abuhuma. Berarti fa'il isimnya adalah abuhuma. Karena ini dibaca rofa. Kemudian lafaz solihan itu menjadi khobar. Karena dibaca nasab wakana abuhuma solihan. Jadi satu ayat ini udah ada satu, dua, ada dua, dan tiga susunan kana. Yang mana berbeda-beda kedudukannya. Kalau yang pertama tadi, isimnya berupa domir, huwa, khobarnya berupa dorob dan berupa jar majrur, liulama ini. Kemudian yang kedua, isimnya zahir, tapi ada di belakang. Khobarnya ada di depan karena berupa dorob jar majrur, tak tahu. Contoh yang ketiga, Abu Huma Solihan, isimnya zahir, khobarnya juga zahir. Abu Huma Solihan. Fa'aroda Rabbuka. Aroda ini adalah kalimat fi'il. Maka kalau ada isim yang dibaca rofa setelah kalimat fi'il, maka itu menjadi fa'il. Rabbuka sopo. Fa'aroda Rabbuka. Kita perhatikan sampai sini. Ayyubalahuma syaddahuma wa istahrijah. Kanzauma ini maf'ul. Ini masih belum nyampe ya, pembahasan maf'ul. Isim yang dibaca nasab. Kalau setelah fi'il ada yang dibaca nasab, berarti itu kemungkinan adalah maf'ul.
Dzalika ta'wilu ma. Dzalika ini isim ma'rifat di awal. Kenapa bisa nggak saya katakan di awal? Ini secara pemahaman, secara pembahasan itu sudah titik koma di sini. Apa yang aku lakukan bukanlah pekerjaan dariku sendiri. Dzalika itu di sini ada titik secara pemahamannya. Dzalika menjadi mubtada, kemudian khobarnya adalah lafaz ta'wilu. Ini menjadi khobar dari lafaz dzalika. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sabra. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa dicoba ya. Ntar saya kasih tugas untuk mengubah dari susunan mubtada khobar menjadi susunan yang kemasukan kana. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.